Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Program ini sengaja pada tahun ini saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia mengetengahkan acara ini untuk mengenalkan Tunisia kepada warga di tanah air. Tentu hubungan bilateral di antara kedua negara di bidang politik, budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, dan hubungan bilateral antara Indonesia Tunisia ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sejak tahun 50-an, kunjungan Habib Bourguiba ke Jakarta atas undangan dari Presiden Soekarno, dan kemudian dibentuklah kantor persiapan, bahasa Arabnya Al-Maktab At-Tanfidi, kantor persiapan kemerdekaan negara-negara Maghribi termasuk Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Mesir juga ikut di situ. Lalu kemudian Bung Karno berkunjung ke Tunisia setelah merdeka tahun 1960, dan sejak itu kemudian hubungan bilateral sangat kuat sekali. Nah, oleh karena itu kami hadir ke tengah-tengah pemirsa di tanah air selama bulan Ramadan ini, tentu juga salah satunya mengenalkan aktivitas dari para mahasiswa kita, warga negara Indonesia di Tunisia. Karena menurut saya banyak hal yang bisa dibagi kepada pemirsa di tanah air. Salah satunya pada episode kali ini kita akan membahas tentang diplomasi kaum muda. Karena mahasiswa kita di sini sangat aktif sekali. Aktif tidak hanya dalam konteks sesama mahasiswa Indonesia, tetapi juga membangun jejaring network dengan warga Tunisia dan warga asing yang ada di sini. Telah hadir di studio Nata Sutisna, anak muda yang energik, yang aktif membangun diplomasi kaum milenial, kaum di Tunisia ini. Assalamualaikum, Nata. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Nata ini sangat dikenal di Indonesia. Podcastnya, YouTube-nya itu anak-anak muda itu kalau ingin tahu Tunisia itu biasanya nontonnya Kamu Tak. Termasuk anak saya. Jadi ketika saya diposting ke Tunisia, langsung browsing di YouTube, itu kenalnya Nata. Dan kemudian teman-temannya juga kenal Nata. Banyak sekali ibu-ibu yang kemudian browsing tentang Tunisia kenalnya Nata. Nata udah berapa tahun, Tak? Baru 2 tahun, Gus. Jalan tahun ketiga sekarang. Oh, baru 2 tahun, baru justru 2 tahun ya. Nah, itu bagaimana ceritanya Nata? Saya sebagai Duta Besar justru sekali lagi berterima kasih kepada Nata ya. Karena yang Nata lakukan itu adalah kerja-kerja yang harus saya lakukan sebenarnya. Jadi sangat membantu KBRI untuk promosi Indonesia, untuk bagaimana membangun jejaring di antara kaum muda. Itu bagaimana, Tak? Ceritanya kamu kemudian klik dengan kaum muda di Tunisia itu, membangun diplomasi, saling kenal dengan kaum muda di sini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Dubes sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Tentu suatu kehormatan, Pak. Berawal dari saya sebagai anak muda ya, Pak, yang kuliah di luar negeri, tentu kita seharusnya menjadi duta Indonesia sendiri. Jadi orang-orang Tunisia mengenal Indonesia ya dengan saya, dengan kita sebagai generasi muda yang tinggal di Tunisia. Maka di sini saya selain memposisikan diri sebagai pelajar, juga sebagai agen diplomasi people to people ya, untuk memberikan citra positif tentang Indonesia kepada warga Tunisia. Nah, di sini saya itu memang selalu senang untuk bersosialisasi, Pak. Bersosialisasi dan mencari kesempatan-kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas komunitas-komunitas di Tunis, dan itu banyak sekali. Jadi waktu itu memang saya sendiri backgroundnya sebelum di PPI itu memang sudah masuk ke organisasi namanya
IDE Indonesia atau Institute of Democracy and Education of Indonesia. Nah, di sini waktu itu saya ingin mengenalkan Indonesia melalui kolaborasi yang saya bangun antara organisasi saya dengan komunitas-komunitas di Tunis. Waktu itu pertama saya komunikasi dan kolaborasi dengan yang namanya Injaz Tunisia. Itu komunitas atau organisasi yang ada di Tunisia, anak-anak muda yang fokus di bidang entrepreneurship. Saya datang ke kantornya di sini di LAK 2, Pak. Oh, kantornya di sini. Ya, saya datang ke kantornya, tapi komunikasi melalui Facebook pada saat itu, melalui Facebook, dan mereka senang sekali, tentu menyambut dengan baik. Dan bahkan kantor Injaz ini jangan anggap sebagai kantor saya, tapi juga kantor kamu, katanya. Oh, itu kantornya lumayan ya? Kantornya bagus sekali, Gus. Gedung-gedung, dan itu di lantai 2 mereka nyewa, dan itu betul-betul luar biasa, profesional. Saya disambut dengan hangat. Dan di situ saya kolaborasi membuat forum diskusi mengenai transformasi digital dan bisnis antara Tunisia dan Indonesia. Saya mengundang profesor dari University of Carthage, kemudian ada businessman Hidatis of Tunisia kalau tidak salah. Kemudian di Indonesia saya juga mengundang para aktivis, tentu para entrepreneurship. Di situ kita diskusi, sharing ilmu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga ikut kegiatan mereka, datang ke sekolah-sekolah SD di Tunisia untuk melakukan workshop pelatihan mengenai bagaimana anak-anak muda bisa dituntut untuk hemat, bisa mengelola keuangan dengan baik, tentu dengan gaya yang nyambung atau yang yang sesuai dengan anak-anak kecil di situ, yang melalui team building, critical thinkingnya, leadershipnya di situ dibangun. Dan saya masuk ke SD-SD Tunisia sekaligus mengenalkan Indonesia. Tentu mereka sangat antusias menyambut saya. Bagaimana bahasa Indonesia dan lain-lain itu. Itu ketika kamu datang ke Injaz Tunis itu, lalu kemudian kamu memperkenalkan diri sebagai dari Indonesia, lalu tadi punya kegiatan di sekolah-sekolah. Ketika mereka mengenal nama Indonesia, itu gimana kesannya? Mereka itu betul-betul bangga, Gus, karena Indonesia itu, ya mereka tahu, Indonesia itu negara yang sangat besar, dengan penduduk yang luar biasa besar. Bahkan ketika saya sebutkan lebih dari 280 juta, mereka betul-betul tercengang. Itu luar biasa gitu. Tunis itu kan 11 juta kurang lebih, 11-12. Indonesia sangat luas sekali, dan mereka juga mengetahui dengan sangat jelas Indonesia itu kaya akan budaya, katanya. Indonesia kaya akan budaya, begitupun bahasa gitu. Maka tentu ketika saya datang ke situ mereka sangat senang, karena wah, negara Indonesia yang besar gitu, kemudian ada di Tunisia dan bisa berkolaborasi, tentu suatu kebanggaan bagi mereka, budaya dan penduduknya yang sangat banyak. Iya, pasti itu akan menjadi pengkhidmatan ya terhadap bangsa dan negara, dan saya tentu sangat berterima kasih dengan peran-peran yang sudah dilakukan oleh Nata. Nah, Nata bergaul dengan para pemuda kaum milenial di Tunisia. Nah, sekarang kegiatan-kegiatannya itu saya monitor kamu terus, saya baca apa yang kamu lakukan gitu kan. Mungkin nanti juga harus bisa kolaborasi, karena saya punya program dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk exchange, tukar menukar pemuda. Sekarang aktivitasnya apa aja, Nata? Yang sekarang tadi bisa dijelaskan yang sudah dilakukan, lalu kemudian apa yang akan dilakukan? Baik. Yang Injaz Tunisia, kami itu, Gus, karena memang Injaz ini punya program ke sekolah-sekolah pelatihan. Kedepannya saya ingin kolaborasi, karena memang udah punya koneksi dengan sekolah-sekolah di Tunisia. Kita sebarkan bahasa Indonesia dan Pancasila, Gus. Oh, keren sekali, keren sekali. Kita ke sekolah-sekolah bawa kamus bahasa Indonesia mungkin, dan itu Tunisia juga punya ya, PPI Darijah dan Tunisia dan bahasa Indonesia. Kita bisa datang, Gus, ke sekolah-sekolah. Itu rencana saya juga, mengenalkan Pancasila, mengenalkan bahasa Indonesia, tentu dengan budaya-budayanya. Dan mereka tentu akan sangat antusias. Kemudian terakhir kemarin itu saya buka bersama dengan teman-teman American Corner di daerah Belvedere ya, di situ. Itu banyak juga teman-teman Tunisia yang memang ingin mengembangkan skill bahasa Inggrisnya. Nah, kedepannya saya juga selain memang mengenalkan Indonesia, juga saya ingin di American Corners yang fokus di bahasa Inggris ini,
bisa mengajarkan anak-anak PPI dalam skill bahasa Inggris, Gus, misalnya. Oh, itu American Corner miliknya Kedutaan Amerika ya? Iya, iya. Oke. Jadi saya sering datang ke situ dan mereka menyambut, kemarin buka bersama ikut juga. Jadi saya rencana punya program American Corner ngajar anak-anak PPI Tunisia dalam peningkatan skill bahasa Inggris. Bagus. Ini selalu saya dekati, approach terus, follow up dan komunikasi setiap hari. Itu mungkin Gus kedepannya banyak kolaborasi dengan sekolah-sekolah tadi bagian dari pengenalan budaya dan mereka akan sangat senang tentunya Gus. Pasti, dan itu karena kan memperkaya, terutama kan aspek bahasa. Betul. Bahasa itu kan simbol dari peradaban. Mengenalkan bahasa Indonesia, mengenalkan Pancasila, lalu kemudian in return juga mengajak teman-teman untuk bisa belajar bahasa Inggris. Itu sesuatu. Itu betul-betul akan memperkaya hazanah. Saya lihat juga ada kegiatan climate change di bidang lingkungan. Gitu. Bisa kamu ceritakan kepada kita semua? Saya juga kolaborasi dan sering berikut aktivitas sebagai relawan di komunitas Tunis Clean Up dan Soli and Green. Tunis Clean Up ini sebuah komunitas yang fokus di bidang lingkungan, reboisasi, penghijauan yang didukung oleh pemerintah. Jadi sistemnya itu dari pemerintah, Kementerian Pertanian, itu memberdayakan anak-anak muda Tunisia untuk melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah bukit-bukit yang gundul yang itu. Diberdayakan seminggu sekali, itu 100 orang. Nah di situ saya melihat, oh ini luar biasa. Sebetulnya saya melakukan ini awalnya dengan melakukan ini memberikan saya rindu Indonesia, rindu karena banyak hutan hijau. Dengan melakukan kegiatan itu kerinduan saya terobati, Gus. Sebagaimana di Indonesia banyak sawah hijau. Saya ikut, kemudian di situ saya menanam pohon, sudah lebih dari 15.000 pohon. Wow. Tentu ini bagaimana pemerintah Tunisia memberdayakan anak-anak muda dengan beraktivitas juga memberikan kesadaran akan pentingnya lingkungan. Karena dunia sehat ya, kehidupan kita sehat. Dan di sini seminggu sekali saya senantiasa ikut beraktivitas. Loh, itu luar biasa, itu harus dicatat sebenarnya semua kegiatan. Saya mulai kepikiran itu akan membuat semacam program Indonesia Clean the City. Jadi misalnya kita dari KBRI dibantu oleh Nata dan teman-teman untuk membersihkan Sharik Burgaiba setiap minggu misalnya. Jadi nanti saya akan izin dulu sama Madam Suad Abdurrahim, wali kota Tunis ini. Saya sudah kenal, sangat akrab. Barusan saya juga berjumpa, akan menawarkan program Indonesia Clean the City itu. Bagaimana kita ikut menjadi bagian dari bagaimana budaya bersih, budaya clean the city. Nah, kegiatannya Nata ini apakah hanya di Tunis atau sudah merambah jaringannya diplomasi kaum muda milenialnya itu komunitasnya seberapa besar tuh sekarang? Apakah itu ada Injas Tunisia itu apakah juga meliputi banyak provinsi, kota-kota yang lain? Pertama tadi saya menanggapi yang itu program keren sekali Gus. Kita membersihkan kota Sharik Burgaiba dan itu memang bagian dari program Tunis Clean Up dan Soli and Green juga. Mereka ada program bersih-bersih sampah di perkotaan, di Madinah, bahkan kalau musim panasnya itu di pantai Gus, bersih-bersih, membersihkan air laut ya di situ. Terkait jaringan dan kegiatan saya sendiri selain di Tunisia, memang saya di Indonesia juga sering mengadakan forum-forum internasional. Nah di sini rencana tanggal 23 April nanti saya punya program namanya World Tolerance Forum. Itu yang diinisiasi oleh Indonesia. Saya mengundang aktivis dari Lebanon, Pakistan, kemudian Kazakhstan, Bosnia, dan itu bagian dari bagaimana kita semua sebagai bangsa yang satu di bawah langit yang sama. Dan ini yang dipesankan oleh Bung Karno pada saat pidato 1 Pancasila, pada saat itu 1 Juni ya, ketika lahirnya Pancasila. Di situ Bung Karno mengatakan bahwasanya nasionalisme kita bukan nasionalisme yang menganggap rendah bangsa lain, tapi nasionalisme yang sama-sama berkolaborasi dengan bangsa lain, dan karena kita semua hidup di bawah peradaban manusia yang sama gitu. Maka di sini saya selalu memandang orang lain ya, ataupun yang berbeda negara, ya kita semua sama-sama untuk dunia yang lebih baik. Maka forum toleransi nanti ya tentu untuk masa depan dunia yang lebih damai, yang lebih aman dan sejahtera. Iya,
Jadi kemudian itu jadi yang kalau jaringan kamu dengan seluruh negara lain, kamu juga aktif dalam kegiatan pemuda di beberapa negara, jaringan kamu sangat luas sekali. Itu juga dibawa Injaz Tunis juga atau itu berbeda lagi itu ya? Saya kemarin di Agustus tahun lalu 2021 ikut Future Leaders Model United Nation di Istanbul, dan di situ dihadiri oleh lebih dari 40 negara. Ya, di situ saya representatif ya Indonesia, dan kegiatannya simulasi PBB, sidang PBB. Tentu itu bagian dari memperluas jaringan juga Gus di situ. Dan itu memang saya sendiri selalu memberikan mengimplementasikan prinsip saya sebagai anak muda itu kita bisa mencari kesempatan dan menciptakan kesempatan. Kalau kita pengen menguasai skill bahasa Inggris, tentu kan dengan praktek ya. Betul. Maka saya selalu menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi sehingga kita bisa praktek. Kemudian bisa juga dengan mencari kesempatan, tentu mencari jaringan organisasi lain, kita hubungi, berkegiatan bareng. Itu bagian dari mencari kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kita. Itu bukan hanya Injaz di sini, Gus. Ada namanya tuh GCR Mornagia juga di bidang kepemudaan. Kemudian ada juga LSO Olimpik kalau nggak salah di Susah, pusatnya di sana. Ya, saya sering juga kolaborasi dan komunikasi. Itu tentu ini jaringan-jaringan yang harus kita pegang untuk memperkenalkan Indonesia tentunya. Oh, jadi sebenarnya aktivitas kepemudaan di Tunisia itu sangat hidup sekali. Sangat hidup sekali, Gus, betul. Oh ya, dan ini yang harus banyak pemirsa ketahui dan juga teman-teman mahasiswa bahwa momen ketika menjadi mahasiswa itu saya selalu menyebutnya momen emas ya, karena di situ akan banyak pengalaman yang bisa kita gali. Kalau zaman saya itu saya ini anak diskusi tak, jadi waktu mahasiswa itu saya suka ikut diskusi. Jadi saya di Mesir itu ada nama koran Harian Al-Ahram. Di Harian Al-Ahram itu di halaman paling terakhir itu halaman 16 itu ada Al-Ansitoh As-Saqofiyah. Jadi kegiatan-kegiatan kebudayaan. Saya ngerepek aja di situ di pojok itu dan saya cari kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kalau Nata lebih kepada kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan kepemudaan, sehingga jaringannya, aktivitasnya tidak hanya di Tunis, tetapi juga sudah jaringan internasional. Itu Nata membagi waktunya dengan kuliah itu seperti apa? Apakah kegiatannya pas hari libur saja? Kegiatannya lebih rileks? Nata kuliah tinggal berapa sekarang? Sekarang tahun depan insya Allah lulus. Tahun depan lulus ya? Itu bagaimana cara ini untuk membagi bagaimana bahwa menjadi seorang aktivis itu juga harus kuliah. Saya ini aktivis kalau semua pada masa saya sejak tahun 95 sampai tahun 99 itu pasti saya populer sekali. Hampir tidak ada aktivitas mahasiswa yang saya tidak terlibat di sana. Tetapi menjadi aktivis juga sebenarnya bisa menjadi seorang mahasiswa yang juga aktif di kuliah. Itu bagaimana cara Nata membagi antara aktivisme tadi diplomasi milenial dengan aktivitas di kuliah tadi itu? Kuliah itu Senin sampai Jumat ya Gus ya. Berarti waktu saya Sabtu dan Minggu itu saya manfaatkan untuk berjejaring, beraktivitas dan berorganisasi di luar gitu. Nah, saya biasa mengisi hari Sabtu dan Ahad, Gus. Sabtu Minggu. Sabtu itu biasa diisi dengan memperbanyak jaringan lagi, komunikasi dengan orang banyak, menghubungi siapa di situ, membuka kesempatan baru lah. Kalau hari Minggunya itu memang kegiatan reboisasi, penghijauan itu dari mulai hari Minggu. Jadi jam 5 tuh dari subuh saya sudah ke kota, ke Jalan Habib Bourguiba. Di situ sudah terparkir bus dan kita berangkat keluar kota untuk penghijauan. Jadi memang cara membaginya yaitu Senin sampai Jumat memang fokus di kampus, dan Sabtu Minggu itu kita manfaatkan untuk beraktivitas. Karena kapan lagi kita beraktivitas sebagai anak muda, tentu sebagai pelajar juga, yang mana harus memposisikan diri sebagai pelajar yang hari-harinya diisi dengan menambah terus ilmu baru dan meningkatkan skill baru. Maka saya pribadi merasa tidak kesulitan untuk membaginya, karena memang
sudah ada jadwalnya. Senin Jumat itu kuliah, Sabtu Minggu itu kita berdiskusi, berorganisasi dan beraktivitas dengan orang lain. Iya. Kalau menurut Nata, dalam konteks diplomasi kaum milenial ini, menurut saya kalau kaum ke depan itu wajah negara itu semakin muda, semakin fresh ya. Artinya anak-anak muda itu akan bisa berperan. Saya kemarin kedatangan tamu Emir Fikhri. Emir Fikhri ini prodigi, anak muda Tunis yang berprestasi, kandidat peraih Nobel perdamaian, dan sekarang menjadi duta perdamaian, anak muda duta perdamaian di negara-negara Liga Arab. Emir Fikhri pinter sekali Nata, menulis buku yang sangat terkenal. Nah, Nata kedepannya kira-kira seperti apa? Karena saya akan mensupport secara pribadi karena saya masih baru sebagai duta besar. Saya tahu bulan Juni ini sudah merancang kegiatan untuk tahun 2023. Mungkin nanti bisa kolaborasi, terutama saya punya program urban farming. Urban farming itu bagaimana pertanian perkotaan. Di Indonesia itu sudah nanam stroberi bisa di rumah, sehingga nanti di Wisma Duta, kalau di KBRI nggak ada tempat. Sebenarnya masih ada tempat, terutama di rooftop. Itu pada musim panas bisa di urban farming. Di Wisma Duta itu nanti kita akan mengenalkan tanaman-tanaman tropis, pohon-pohon tropis, pohon-pohon di Indonesia. Karena kalau saya datang ke Suk Markazi, pasar tradisional misalnya, buah-buahannya itu aja gitu. Di kita itu karena kita tropis sehingga kita punya banyak pohon-pohon yang, jadi saya juga ingin diplomasi tanaman-tanaman, pohon-pohon yang itu juga menjadi satu kekayaan dari, nah dulu Bung Karno misalnya di Mesir dia nanam mangga. Nah kemarin itu saya ke Eljim. Saya bilang, kenapa tanam mangga? Mangga di sini tidak hidup. Saya bilang di Mesir bisa hidup dengan cuaca yang ada di Tunisia ini gitu. Nah, kira-kira kalau isu-isu apa yang bisa menurut Nata dalam konteks anak muda ini? Tadi ada digital transformasi, lalu kemudian ada isu lingkungan, isu-isu lain yang menarik perhatian dari kaum muda di sini? Anak muda di Tunis itu seneng nyanyi, Gus, seneng lagu. Seneng lagu ya, oke. Kalau misalnya Gus Dubes atau KBRI punya program diplomasi dangdut ya, itu bagian dari budaya Indonesia. Itu sangat-sangat bisa dioptimalkan untuk kaum muda di Tunisia. Nah, saya pribadi Gus, untuk membangun hubungan baik atau kedekatan dengan orang Tunis itu biasa dengan lagu. Kita cari tahu apa lagu kesukaan dia, ketemu, nyanyikan. Wah, di situ langsung. Itu mirip dengan saya. Iya, itu mirip dengan saya. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang Tunis, biasanya saya lagunya Umi Kulsum. Makanya saya hafal. Saya sejak dulu waktu masih kuliah itu suka lagu-lagu, lagu-lagu baik terutama Umi Kulsum atau lagu-lagu hampir lagu-lagu yang modern tuh Amru Diab, Muhammad Fuad, lalu kemudian Fadil Shakir, Hakim, lalu kemudian Majd Rumi, atau penyanyi yang Tunisia, Insyaallah Insyaallah Habibi Liya, Insyaallah gitu kan. Itu kalau saya nyanyi lagu itu orang-orang Tunis langsung senang. Jadi memang itu benar sekali. Memang itu lagu apa lagi? Lagu, yaitu Kalau makanan gimana Nata? Mereka sukanya makanan apa? Mereka suka Indomie, Gus. Suka Indomie ya? Oke. Mie goreng khususnya ya. Mie goreng. Harapannya ada mie goreng di sini, Gus. Itu mereka senang juga mie goreng. Dan kemudian kita juga bisa membuat penampilan budaya itu, Gus, bukan hanya ditampilkan oleh orang Indonesia, tapi kita coba orang-orang Tunis, anak-anak muda, kita latih tarian-tarian Indonesia. Tari saman, jaipong. Kemudian lagu-lagu Indonesia tentu. Jadi ketika ada penampilan orang Tunisia sendiri yang menampilkan budaya Indonesia, tentu mereka akan sangat senang sekali di situ.
karena senang musik dan senang menari, mereka mengenal K-pop, ya harapannya tarian-tarian Indonesia yang kaya akan beragam dan kaya sekali, itu harapannya bisa juga mereka tampilkan dan mereka ikut latih di sini gitu, Gus. Iya, dan kemarin ada salah seorang program literasi juga, literasi kaum muda, menawarkan namanya Hakibatul Hadoroh, tas peradaban. Itu menarik sekali programnya, juga mungkin juga bisa direplikasi di Indonesia. Jadi tas peradaban itu, jadi ada tas, lalu kemudian ditaruh 10 buku di situ, isinya tentang akhlak, ya, membangun karakter, lalu kemudian ada cerita-cerita, ada sedikit ilmu pengetahuan. Mereka minta tas peradaban itu ada buku tentang Indonesia, dan juga mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi 10 buku, ada berapa tas, misalnya 100 tas, ditaruh di 100 keluarga. Lalu kemudian dalam seminggu itu dibaca, orang tua membacakan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian ada catatan, review dari baca itu program yang sangat besar. Saya sendiri sangat tertarik. Indonesia terlibat dalam Hakibatul Hadoroh, tas peradaban itu, mengenalkan Indonesia kepada kaum muda. Jadi saran saya, Nata terus bergerak, berproses, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di Tunisia ini untuk bekal di masa akan datang. Kata Bung Karno, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Maka berjuang terus, belajar, tapi jangan lupa rileks, jadi nyantai-nyantai. Kalau orang Tunis suka joget, kamu joget juga. Jadi nanti, karena itu bagian dari kebudayaan kita. Terima kasih Nata ya atas bincang-bincangnya. Tanpa terasa kita sudah di penghujung bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Kita akan lanjutkan esok hari dengan tema-tema yang tentu akan sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.